Caesar Digital Printing berlokasi di pusat kota Pekalongan. Didukung dengan alat-alat canggih terkini dan dibantu dengan tenaga-tenaga ahli, menghasilkan kualitas yang prima, cepat, dengan harga yang bersaing. Menerima pembuatan pendel MMT, kaos, hijab, bantal custom, stiker, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para peserta didik SMK Negeri 3 Kota Pekalongan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya, Mr. Sony, di segmen yang berbeda, tapi masih di acara yang sama, yaitu di MPLS Daring SMK Negeri 3 Kota Pekalongan tahun ajaran 2020-2021. Dan untuk segmen kali ini berjudul Bincang-Bincang Bersama Alumni. Segmen ini ditujukan buat kalian supaya kalian mendapatkan wawasan tentang ilmu yang nanti akan diterapkan setelah selesai dari sekolah SMK Negeri 3 Kota Pekalongan ini. Dan sudah hadir bersama saya ada Mas siapa? Nah, nanti kita Masnya kenalan sendiri aja. Oke? Silakan Mas, kenalan dulu. Ya, menyapa siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Ya, terima kasih Pak Sony. Nama saya Muhammad Akbar Asa, biasa dipanggil Akbar. Saya Altek lulusan 2003, jurusan penyempurnaan tekstil atau finishing. Iya. Dan kenapa kita undang Mas Asa, Mas Akbar atau Mas Asa tadi? Mas Akbar. Mas Akbar ke sini karena Mas Asa ini sudah berhasil menerapkan ilmunya yang ada di sini untuk mengembangkan usaha. Karena SMK 3 itu memiliki visi ya, visi. Jadi visi itu untuk memotivasi kalian atau membentuk kalian dari pertama masuk sampai nanti lulusnya. Dan Anda perlu tahu visi SMK Negeri itu seperti apa. Visi SMK 3 adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Nah, Mas Akbar ini adalah contoh yang sudah berhasil berwirausaha seperti itu. Dan Mas Akbar ini adalah pemilik dari Caesar Digital Printing. Anda sudah tahu, anak-anak sudah tahu Caesar Digital Printing. Nah, nanti ada videonya, video profilnya. Kita ke masa lalu dulu ya. Ya, Mas Akbar kan lulusan dari sini. Dulu lulusan tahun 2000, masuknya 2000, tahun 2000 ya berarti? Iya, masuk tahun 2000, keluar 2003. Nah, selain sekolah di sini menuntut ilmu, nah Mas Akbar ini juga ikut kegiatan yang lain enggak? Ikut. Saya di sini kan kayak ekstrakurikuler itu ya, Pak. Nah, saya kebetulan ikut yang pecinta alam Texas 16. Jadi urusannya berkaitan dengan alam. Iya. Jadi untuk pengembangan diri kalian di sekolah ini juga ada kegiatan-kegiatan di luar setelah jam sekolah ya. Jadi ada ekstrakurikuler namanya. Kita punya banyak sekali ekstrakurikuler dan salah satunya sudah disebutkan oleh Mas Akbar tadi, yaitu pecinta alam atau namanya apa tadi? Texas 16. Texas 16. Iya. Tapi sayang ya, kita ini masih di masa pandemi. Jadi ya kita doakan semoga masa pandemi ini cepat berakhir sehingga kalian bisa
menuntut ilmu, bisa tatap muka ke sini, bisa datang ke sini. Iya. Dan bisa mengikuti ekstra-ekstra yang ada di sekolah ini. Nah, Mas Akbar, kembali ke sejarah lagi. Di Pekalongan kan sekolah itu banyak ya. Kenapa Mas Akbar itu memilih ke SMK? Kan ada SMA dan SMK. Dulu STM atau apa istilahnya? Dulu waktu saya masuk itu udah SMK. Oh, SMK. Jadi udah ganti SMK ya. Ganti nama SMK. Kenapa nggak SMA aja? Kenapa SMK? Jadi saya emang dulu lulus SMP itu pengen masuk sekolahan yang punya keahlian gitu Pak. Oh, kayak kejuruan. Kebetulan kan di SMK 3 ada jurusan tekstil. Nah, yang istilahnya emang di Kota Pekalongan sendiri kan terkenal kota batik. Istilahnya kan masih nyambung sama tekstil-tekstil. Jadi saya emang sengaja masuk ke SMK 3 untuk mencari ilmu tentang. Jadi emang tertarik, sudah tertarik di tekstil gitu ya? Iya. Ya karena melihat Kota Pekalongan potensinya itu emang banyak memang di batik, tekstil. Banyak batik dan juga banyak juga apa industri iya, tekstil betul. Juga ya. Terus ini Mas juga sebagai apa owner Kaisar Digital Printing sekarang kan sudah terkenal ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pasti awalnya tidak langsung besar seperti sekarang. Pasti dulunya itu ada jatuh bangunnya. Nah, apakah Mas Akbar ini dari lulus ini langsung membuat usaha Caesar itu? Ya, kebetulan saya kan lulus tahun 2003. Itu, begitu lulus saya langsung terjun di dunia sablon. Terjun langsung di dunia sablon. Cuman kan dulu kita masih main sablon kecil-kecilan, atribut sekolah. Oh gitu. Sablon kita masih manual. Karena dulu kan eranya belum era digital ya Pak. Oh iya, belum era digital. Iya, dan kebetulan banyak ilmu yang saya ambil dari SMK 3 ini untuk saya terapkan di sablon itu. Nah tuh makanya kalian harus tetapkan tekad kalian untuk belajar di sini karena seperti Mas Akbar tadi banyak ilmu yang bisa kita terapkan di dunia nyata dan di dunia usaha ya. Iya betul Pak. Nah itu Mas Akbar semoga bisa memotivasi kalian bahwa untuk sekolah SMK itu tidak melulu, tidak harus atau tidak selalu setelah selesai itu lanjut ke apa istilahnya industri gitu ya, perusahaan. Iya. Tapi bisa juga mengembangkan wirausahanya gitu ya. Iya. Dan juga jangan lupa kita juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi juga bisa. Pokoknya di SMK itu banyak untungnya ya. Iya betul. Jadi bisa melanjutkan, bisa bekerja dan juga bisa berwirausaha. Nah dulu apa istilahnya ya? Hambatan-hambatan di awal itu apa kecil-kecilan? Iya. Dulu kan dimulai dari kecil-kecilan. Sebenarnya dalam mulai usaha itu yang intinya itu dibutuhkan keberanian, Pak. Jadi kita harus berani melangkah. Istilahnya melangkah dan tampil beda dengan yang lain lah. Nah itu iya. Kebetulan kan dari awal masuk SMK saya termasuk salah satu yang kedepannya emang tidak ingin menjadi karyawan suatu perusahaan. Jadi saya emang dari awal emang ingin berwirausaha dan saya ambil ilmu-ilmunya di SMK 3. Begitu lulus saya terapkan. Jadi sudah ditekadkan gitu ya dari awal betul. Untuk berwirausaha. PT apa maksudnya? Kaisar Digital Printing itu bergerak di bidang apa aja? Kalau Kaisar Digital Printing sekarang kan udah
macam-macam produknya. Produknya macam-macam. Iya, intinya semua ke digital semua. Jadi dari spanduk, MMT, banner, stiker, baliho. Sekarang yang baru kan musim goes itu ya Pak. Iya, musim goes. Saya banyak jersey. Oh iya. Alhamdulillah kita sekarang udah punya mesin sendiri, mesin Sublim. Alhamdulillah. Dan kebetulan di Pekalongan juga baru satu. Nah iya. Nah itulah kita harus. Iya. Kalau usaha itu harus gitu ya. Iya harus cari berani. Kita juga yang beda. Iya, cari peluang, istilah musimnya apa, kita harus pelajari, terus kita harus berani melangkah. Kreatif gitu ya. Iya. Harus betul. Kreatifnya jalan terus. Lalu ini. Kebetulan kan saya lulusan tahun 2003. Habis lulus emang saya enggak pernah daftar-daftar di perusahaan. Di perusahaan enggak pernah gitu ya. Tahu gimana gitu. Jadi saya begitu lulus langsung terjun ke dunia sablon. Diawali dari yang kecil-kecil, kita istilahnya sablon manual. Sampai di tahun 2008 itu saya memutuskan untuk memberanikan diri kontrak toko di pinggir jalan. Dulunya ruko gitu ya? Iya, di Ponolawen, dan sampai sekarang pun masih ada yang namanya Yapi Sablon. Oh, Yapi Sablon itu? Iya, itu kan istilahnya juga yang merintis saya. Dari dulu awal spanduk kain, terus kaos, atribut sekolah. Jadi saya di situ sampai tahun 2011 kan sablon manual udah mulai turun Pak, dengan adanya yang digital itu. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan lagi untuk beli mesin banner. Mesinnya itu yang besar itu ya? Iya, mesin MMT. Mesin MMT. Iya. Di samping yang Yapi Sablon masih tetap tak jalankan, saya buka lagi di Jalan Jawa. Jalan Jawa yang namanya Kaisar Digital Print itu. Oh, jadi sebenarnya Mas punya dua dong ya? Iya. Punya dua perusahaan ya. Wah, hebat sekali tuh kan. Anak-anak harus ikuti jejak Mas Akbar. Jadi jangan menyerah. Ya, tetap berusaha. Betul Pak. Dan sampai sekarang pun yang Yapi Sablon tetap masih, cuman tetap berjalan. Tak pegangkan kakak. Gitu. Jadi tahun 2011 berdiri Kaisar yang dulunya masih seputar spanduk, stiker, istilahnya baliho, umbul-umbul. Sekarang mulai tahun kemarin kita nambah mesin lagi, mesin Sublim. Jadi sekarang print itu bisa seperti MMT Pak. Bisa di print, warna, foto itu bisa masuk kain. Dan, gitu ya? Iya. Dan kebetulan kan sekarang musim pandemi ini musimnya jersey, goes. Iya. Jadi ada hikmahnya juga, tetap hidup gitu ya. Jadi bisnis printing digital ini tetap berjalan walaupun pandemi juga berjalan, tapi tetap intinya kita dalam situasi apapun jangan menyerah. Jangan menyerah lah intinya. Namanya usaha itu kita harus cari peluang. Apa ini misal di bidang ini kita ada penurunan, jadi kita cari lagi bidang apa yang cari peluang lainnya. Iya, betul Pak. Sebenarnya buat survive gitu, biar survive. Nah, survival itu didapatkan di SMK 3 pelajaran survival. Banyak yang saya dapatkan di SMK 3. Terutama dulu kan ada pelajaran kewirausahaan itu. Nah, itu banyak di situ istilahnya kita bisa pelajari trik-trik apa nanti untuk memulai usaha. Nanti kalau pasang surut usaha apa yang kita lakukan itu nanti ada di pelajaran kewirausahaan. Iya, Mas dulu dalam memulainya usaha itu bermitra dengan pihak lain atau tidak? Alhamdulillah dari awal saya tidak pernah bermitra. Oh gitu ya. Jadi saya langsung terjun sendiri, usaha sendiri, dan hasilnya saya nikmati sendiri. Iya. Dari kecil dulu ya, nggak langsung. Iya, langsung. Kecil berkembang sehingga besar seperti sekarang. Alhamdulillah. Mas Akbar dalam menjalankan usaha digital printing ini pasti ada pasang surutnya ya. Iya. Apakah di
era pandemi ini bisnis Masnya ini berpengaruh apa tidak? Sangat berpengaruh, Pak. Terutama waktu awal-awal pandemi itu bulan Maret itu, wah, istilahnya semua bidang itu kena imbasnya. Semua. Termasuk percetakan. Ya. Karena tidak banyak event, tidak. Iya, event-event hilang, terus acara kumpul-kumpul kan semua dilarang. Semua. Ya. Nah, saya pengen tahu itu kan berarti lagi drop-dropnya ya. Iya, betul. Motivasi apa yang tidak membuat Masnya itu patah semangat itu apa? Pikirannya itu apa? Iya. Lah itu di situ kita kan akan diuji seberapa besar kemampuan berjuang kita, Pak. Iya. Jadi di era pandemi emang semuanya serba sulit. Kita pekerjaan juga ngedrop. Iya. Semua mencetak hampir 50% turun. Sampai 50% gitu. Iya, ya. emang istimewa sekali musim pandemi kemarin. Cuman di situ kita juga harus cari peluang. Jadi banyak percetakan yang ya nyun sewu, ada istilahnya pengurangan karyawan, bahkan ada sampai yang tutup malah ya. Lah di situ kita harus cari pelajaran, jangan sampai kita ikut yang seperti itu. Jangan terbawa arus. Iya, kita harus cari peluang. Kayak kemarin kan kebetulan di Kaisar Digital Print kan sudah main print sublim itu. Dan waktu pandemi kan kita diwajibkan pakai masker. Iya. Lah di situ saya dapat peluang. Akhirnya kita produksi masker sebanyak mungkin. Gitu ya, Mas. Kita tawarkan, alhamdulillah peminatnya banyak dan bisa istilahnya bertahan sampai sekarang. Jadi intinya kalau ada hambatan tuh jangan langsung menyerah. Jangan langsung menyerah dulu. Iya. Dan itu saya dapatkan di SMK 3 juga, Pak. Oh iya. Kebetulan di SMK 3 kan kita diajarkan gimana cara bertahan hidup, istilahnya survive, kewirausahaan. Waktu itu ya, waktu di ekstranya itu. Iya, kebetulan di Texas 16 juga ada survival kan. Survival. Di situ kita diajarkan gimana caranya kita bertahan. Iya. Dan di SMK 3 sendiri kan ada jurusan kewirausahaan. Iya. Lah itu kebetulan kita udah diajari trik-triknya lah. Iya, istilahnya cara berwirausaha. Jadi di musim pandemi kemarin emang ada gunanya itu. Iya, pokoknya tidak rugi lah pokoknya sekolah di SMK 3 karena bekalnya pasti terpakai di kehidupan kita selanjutnya. Dan sebelum kita menutup segmen ini, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Akbar untuk siswa-siswi SMK 3 yang baru masuk. Oh iya, buat adik-adik kelas yang baru masuk di SMK 3, intinya kita sekolah di SMK itu jangan minder. Iya, kita harus tetap istilahnya bangga bisa masuk ke SMK 3. Apalagi SMK 3 kan dari dulu terkenal SMK favorit ya, Pak. Iya, sampai sekarang juga favorit. Iya, lulusannya juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan ternama, yang berwirausaha juga banyak. Jadi ya pokoknya tetap semangat sekolah di SMK 3, jalani yang ada di situ. Terus dengan semangat pastinya. Iya, semangat. Kita petik pelajaran-pelajarannya. Terus banyaklah pokoknya yang dapat kita timba ilmunya di situ. Ya, terima kasih Mas Akbar atas kehadirannya di sini. Sama-sama Pak Sony. Dan semoga anak-anakku sekalian yang berada di luar sana yang menyaksikan acara ini bisa termotivasi lagi. Jadi kalau yang tadinya setengah-setengah gitu, setelah tayangan ini lebih bersemangat lagi untuk belajar di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Baiklah, saya akhiri segmen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.